Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Pesan ini sangat penting, yaitu burung kalau sehat tentu mudah berkicau. Pada rawatan ini juga sangat menentukan burung itu berkicau. Menjaga kesehatan dan melihat kondisi untuk jumlah EF porsi yang sesuai pada burung. Pada burung, saat kita buka kerodong, tentu burung ini kalau pas settingannya juga burung ini akan cepat gacor dan bunyi. Tetapi hal itu juga bisa karena burung ini belum siap. Contohnya burung ini rawatan belum maksimal atau ngerawatnya itu belum pas jumlah EF extra fooding yang diberikan. Ada pada burung itu yang mempunyai extra fooding yang maunya tinggi, baru dia bongkar. Ada juga yang sedikit. Tidak semua burung itu porsinya sedikit, teman-teman. Jumlah porsi sedikit tentu pengaruh pada power burung. Harian 1 atau 2 atau 3 menurut saya untuk harian tidak masalah, tetapi untuk settingan lomba itu pasti tentu digenjot, teman-teman, untuk meningkatkan powernya. Ada juga yang digenjot tidak mampu, akhirnya mengarah ke birahi pada burung, emosinya naik seperti itu. Jadi teman-teman juga harus sesuaikan, melihat kondisi kotoran kayak gini, kotoran ada yang putih dan sebagainya. Tentu ini extra fooding memang saya genjot hampir 17 kalau mau dilombakan. Misalkan H-1 atau H-2 kita tambahin, naikkan 2 atau kita naikkan 3 atau cuma digenjot H-1 saja. Porsi harian ini juga sangat menentukan pada burung ini. Kekurangan extra fooding bisa saja burung makin lesu, itu juga ada. Jadi tidak bisa disamakan setiap burung dengan kondisi A harus extra foodingnya segini, tidak. Minimal teman-teman punya aran dan perbandingan untuk merawat pada burung murai batu. Misalkan untuk settingan segini kita terapkan di murai kita cocok atau tidak, atau bahkan burung ini berlebih extra fooding yang mengakibatkan burung ini makin lesu kayak gitu. Ada juga yang kekurangan itu di burung juga ngedrop, itu juga ada, teman-teman. Jadi saya di video saya 2 tahun yang lalu itu juga ada porsi extra fooding 3 burungnya tipe panas seperti itu ya memang bisa, tetapi harian memang tetap cuma H1 tetap saya tambahi jangkriknya seperti itu. Jadi tidak murni 3 terus sampai lapangan terus 3 ya, ada yang jalan, ada yang enggak, ada yang harus digenjot seperti itu, teman. Jadi menjaga kesehatan pada burung itu sangat perlu, karena menunjang pada burung akan mudah berkicau. Kesehatannya dijaga, mungkin burung atau kekurangan vitamin atau kekurangan serat, jadi kotorannya kurang bagus, itu juga sangat pengaruh, teman-teman. Memang kadang burung murai batu kadang ada juga yang sampai berapa sudah disetting nggak mau, ya memang saya kembali lagi kepada burungnya. Kalau burung-burung memang memang terahnya begitu, kadang ada yang sulit, saya ngalami seperti itu. Mau disetting kayak apa, mau dirawat kayak apa, burung itu tetap nggak mau jalan. Ya ada alternatif, ya bisa juga ditukar atau memelihara burung yang baru. Memang dari burung itu menurut saya terah itu paling dominan, teman-teman. Jadi terahnya bagus, kemungkinan tentu anaknya ada yang menurun bagus, tapi tidak semua ya. Kadang ada satu indukan ada yang bagus, ada yang enggak, hal wajar, tetapi ada gen darah yang bagus, teman-teman. Begitu juga pada burung, kesehatan burung itu juga melihat kondisi tangringan yang halus atau yang kasar, agar burung itu juga nyaman. Pemilihan
pada sangkar ini juga sangat pengaruh pada burung, misalnya warna apa, terus kebiasaannya misal warna gini, terus nanti diubah ke warna apa ya, hitam gitu. Kadang ada yang langsung, kadang ada yang adaptasi. Seperti warna kerodong juga seperti itu teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa menentukan, belajar kalem-kalem. Semua sebenarnya orang-orang yang merawat burung murai batu itu ya juga meneliti setiap burung yang dihadapi kondisi seperti ini. Tidak langsung segini langsung bunyi langsung der gitu, enggak. Sebenarnya burung yang gacor di rumah itu dari pengalaman yang saya alami ya, memang burung itu nanti kalau sudah jebol birahi maupun emosi. Bisa juga burung ini sering dilombakan 2-3 kali, akhirnya emosi dan birahinya jebol. Ada yang mulai penjemuran dan umbaran dan extra fooding itu juga bisa jebol. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman ya, memang burung intinya kalau sehat ya memang berkicau, tapi kendalanya sehat di mana kita harus meneliti. Adakah kelihatannya burung sehat, kelihatan lincah, tapi burung ini ya kurang, mungkin sakit senot, apakah sakit-sakit batuk atau sakit-sakit dan lain, atau pencernaannya kurang bagus dan lain sebagainya. Contoh pada burung ini sering angkat kaki teman-teman. Aktivitas burung ini juga kurang gerak serta berlebihan porsi EF-nya hingga perlu penjemuran dan umbaran. Saya jemur, yaitu ini lama, ini penjemuran sekitar 1 jam up teman-teman. Burungnya memang kuat jemur. Langkah memang ya perlu kita perhatikan dan cermati kondisi, apakah pada burung ini kotorannya gimana, kotorannya normal atau kondisi burung berak kapur, dan bisa juga sistem pencernaan pada burung ini kurang bagus ataukah burung ini sudah bagus. Kita harus mengamati. Kadang burung kelihatannya kotorannya ini kurang menggumpal seperti itu. Ini ya contohnya burung ini aja. Yang perlunya adanya pemberian pakan pada jangkriknya itu diberi serat. Contohnya daun pepaya, daun wortel, atau bisa juga daun yang mengandung serat lainnya, atau daun kelor teman-teman. Teman-teman juga tahu karena seringnya pemberian extra fooding yang banyak, itu juga bisa untuk burung makin sehat. Ada juga yang metabolisme atau pencernaannya kurang bagus, itu tidak baik. Dan kotorannya itu mungkin teman-teman sering tahu basah dan sebagainya, full kerodong, akhirnya lama-lama burung akan menimbulkan penyakit seperti tetelo, serak dan sebagainya. Itu memang ya sangat-sangat kita harus teliti, karena kebersihan kandang pada burung ini sangat diperlukan teman-teman. Nah, diperlukan, kotoran menumpuk, akhirnya ya pernah pernapasan. Kandungan serat pada burung atau vitaminnya terlalu berlebih atau gizi berlebih itu juga kurang bagus. Burung cenderung juga diam kalau hariannya kurang adanya umbaran maupun penjemuran teman-teman. Burung ini porsinya ya ini iya tidak sedikit banget, ini porsi 55. Teman-teman juga bisa mengkondisikan pada burung tersebut. Burung nggak mau bunyi, apa penyebabnya, kita teliti. Atau hanya teretekan saja, ada burungnya masih stres atau bulu ditekuk, itu ya harus jeli. Dari kesehatan pada burung berkicau ini sangat penting. Pentingnya kesehatan buat burung murai batu itu pasti juga kalau sehat berkicau itu memang benar, tetapi kembali lagi pada burungnya itu sendiri. Contoh juga pada burung ini berbeda dengan burung yang tadi. Pada burung ini saya nggak jemur paling seminggu sekali aja teman-teman, dan porsi EF-nya juga sedikit beda dengan tadi. Ini porsinya cuma 2 pagi saja saya beri, tapi penambahan kroto tiap hari.
itu kan dikembali kepada burungnya. Setiap burung mempunyai karakter dan apa ya, kondisi yang berbeda-beda. Si A harus extra fooding dikit, si B harus extra fooding banyak. Itu sesuaikan pada burung. Ada yang burung porsi banyak, itu sangat bagus menambah power pada burung tersebut. Ada juga yang power sedikit, itu bagus kondisi burung tapi bagus, tetapi biasanya powernya juga berkurang. Kalau harian itu porsi sedikit, pasti nanti akan dinaikkan di H-1 atau H-2 untuk menambah power durasi. Bahkan ada yang dinaikkan sampai 20 ekor, 25 ekor, itu ya tergantung teman-teman. Yang porsi hariannya sedikit tapi mau lomba itu banyak. Tetapi teman-teman juga tahu, pada burung itu kadang kita nggak tahu ikut-ikutan porsi banyak atau porsi sedikit, tetapi untuk pengondisian setelah lomba ini yang penting agar burung ini tidak berlemak dan banyak gerak, teman-teman. Ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman ya perlu mengerti settingan burung itu juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan karena kondisi burung itu juga beda karakternya maupun kondisi volumenya. Kalau volume kurang kencang tentu ya harus ditambah, teman-teman. Itulah dari saya, teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian kicau mania. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.